Halo, dan selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Gak kerasa ya, kurang lebih 2/3 perjalanan lagi menuju Lebaran. Semoga yang merayakan puasa, ibadahnya dilancarkan sampai nanti di hari raya ya. Oke, kita sebentar lagi mau mulai. Seperti apa kata kebanyakan orang, tak kenal maka tak sayang. Terlebih dulu, kita mau cek suara Bapak Ibu yang sudah hadir. Kalau boleh, buka kolom komentar dan pilih send to everyone ya. Kami mau dengar. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir, kira-kira bisa share tahu dari mana acaranya, apakah dapat iklan di Google atau undangan, atau karena follow akun sosial media Extremax dan tahu acara ini. Boleh di-share. Oke, semakin banyak yang bergabung sambil menunggu. Kami menunggu jawabannya. Terima kasih yang sudah sharing. Oke, ada yang tahu dari iklan, ada yang, oh, baik ya Pak. Baik, em, untuk membuka sesi kita pada hari ini, aku mau membuka dengan pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apakah AI akan mengambil alih dunia? Mungkin bisa dijawab juga ya di kolom komentar, ya atau tidak menurut Bapak Ibu. Ada yang pikir mungkin canggihnya AI ke masa depan bisa seperti itu, atau ada yang punya prinsip, nggak mungkin. Boleh share juga ke kami. Oke, terima kasih yang udah share, ada yang share ke private. Jadi jawabannya betul, tidak, tidak. Tenang, AI memang pintar, tapi belum bisa bikin webinar sekeren ini. Begitu juga belum bisa hadir ke webinar sekeren ini seperti Bapak Ibu. AI belum bisa menggantikan kita. Itu sebabnya saya, Angel, pada hari ini akan menemani Bapak Ibu sekalian sebagai MC. Dan dari Extremax ada juga operator, Mbak Karina yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan. Nah, hari ini kita akan membahas dua hal yang sangat penting untuk dunia finansial. Seperti judulnya, ekspansi pasar dan pencegahan fraud dengan AI. Kalau AI diumpamakan adalah superhero, maka di dunia finansial, AI adalah kombinasi antara Sherlock Holmes untuk mendeteksi fraud dan sales terbaik karena bisa bantu ekspansi bisnis. Biar makin semangat nih, Angel kasih beberapa fakta menarik ya. Yang pertama, AI bisa memproses 11 kali lebih banyak data daripada manusia dalam waktu yang sama. Jadi kalau manusia butuh 1 hari buat cek transaksi mencurigakan nih, AI cukup ngedip sekali kayaknya ya. Kedua, bank yang menggunakan AI untuk fraud detection bisa menghemat hingga 1 triliun USD per tahun. Jadi kalau ada yang masih bilang AI itu mahal, sebenarnya AI lebih mirip investasi yang langsung balik modal. Dan yang terakhir, 90% eksekutif di industri finansial percaya bahwa AI akan menjadi game changer. Tapi sayangnya hanya 14% yang sudah menerapkannya secara luas. Jadi kalau perusahaan Bapak Ibu belum mulai, sekarang saatnya biar nggak ketinggalan. Nah, Indonesia sendiri adalah lahan subur untuk inovasi AI di sektor finansial. Dari fintech, digital banking, ada juga di sini di insurance, insurtech. AI bisa membantu perusahaan Anda tidak hanya bertahan dari ancaman fraud, tetapi juga tumbuh lebih cepat dari kompetitor. Lalu bagaimana caranya memanfaatkan AI dengan tepat? Mungkin bisa dimunculin slide dari Extremax. Disinilah Extremax Teknologi Indonesia hadir sebagai mitra strategis Anda. Kami menghadirkan solusi AI yang bukan sekedar tren, tapi benar-benar bekerja untuk bisnis Anda. Extremax sendiri sudah kurang lebih 20 tahun delivering digital transformation solution. Memang mulainya di Singapura, kita berkembang kemudian. Di Bandung 2014 hadir, Malaysia, dan Thailand. Jadi kurang lebih ada 300 profesional across Southeast Asia, dan fokus kami mulai dari development application dan leading solution cloud providers dari multi-cloud. Nah, untuk cloud journey sendiri, kami sempat dipercayakan dan masih sampai saat ini untuk pemerintahan Singapura. Di awal mula berdirinya migrasi cloud, kita yang membuat Government Commercial Cloud atau GCP, kemudian konten website platform mulai dari yang pertama sampai 2.0, di mana kita hosting lebih dari 150 government website dan semua data pemerintahan Singapura di sana. Nah,
Terlebih khusus, service yang kami tawarkan, Cloud Managed Services, Application Modernization, dan Platform Solution. Karena kita bahas AI, mungkin secara cepat kita langsung bahas aja ya. Langsung ke slide AI. Nah, yang kita support bukan cuma teks saja, tapi kita membuat baru dan sesuatu yang unik, yaitu outputnya bisa dalam teks, images, audio, atau code yang tentunya bisa dipelajarin, strukturnya yang bisa juga dipakai oleh data dari Bapak Ibu semua. Nah, Bapak dan Ibu, tantangan bisnis saat ini bisa dirangkum dalam satu kata, kompleksitas. Proses manual yang lambat, biaya operasional yang tinggi, ini masalah-masalahnya ya. Kesulitan profesionalisasi layanan hingga tekanan kompetitif yang makin ketat. Semuanya membuat perusahaan harus bekerja lebih unggul dan cepat. Nah, disinilah Gen AI bisa menjadi solusi. Dengan otomatisasi, AI bisa memangkas tugas-tugas repetitif dan mempercepat workflow, menghemat waktu dan biaya operasional yang signifikan. Selain itu, AI juga menghasilkan konten cepat dan akurat, membuat layanan lebih personal dan memberikan dukungan pelanggan 24/7 tanpa hambatan. Lebih dari itu, Gen AI bukan cuma soal efisiensi, ini tentang inovasi dan daya saing. Dengan AI, perusahaan bisa membuka peluang baru, menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih cerdas, dan tetap selangkah lebih maju dalam industri. Tapi kadangkala banyak challenge dalam kita memenuhi ambisi dalam pemenuhan AI ya, terutama di adaptasi. Karena ada banyaknya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam adopsi AI, terutama untuk organisasi yang mungkin kecil ataupun TMA-nya belum mumpuni. Kemudian besarnya risiko kalau kita terlalu banyak investasi di AI. Sementara real value-nya belum terlihat. Dan yang terakhir, lack of hands experience karena AI cenderung baru terutama di market Indonesia ya. Kami percaya bahwa AI bukan hanya alat, tapi juga strategi untuk masa depan bisnis Anda. Nah, makanya hari ini beruntung sekali Bapak Ibu sekalian, kita langsung official launch juga dari GXP dan GXP Plus XC Max. Ini sebuah produk yang merupakan paket sebenarnya, yang kita menawarkan sebenarnya simplicity untuk kebutuhan AI menjawab pain points yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kita melihat banyaknya customer mau untuk penggunaan AI, tapi akhirnya setelah implementasi, ternyata user atau tim operasional belum siap, makanya kita bikin sebuah paket yang berbeda, mungkin tidak ditemukan di tempat yang lain, karena GXP kita mulai dari training and crash course. Jadi kita balikin dari awal. Kita memberikan training untuk seluruh tim Bapak Ibu sekalian dan melakukan crash course tentang AI. Dan dari aktivitas ini sebenarnya kita akan mengambil use case yang sebenarnya dibutuhkan dari tim-tim mandatory yang memang penting untuk AI yang ingin Bapak Ibu sekalian. Nah, dari berbagai use case itu, kita akan kemudian merangkum dan melakukan workshop dan brainstorming dengan tim manajemen Bapak Ibu untuk memilih satu yang akan menjadi pilot development AI. Nah, paket GXP Simple ini kita jual mulai dari 40 juta rupiah saja. Wah, affordable sekali kan? Nah, kalau memang lebih dari cakupannya ini, mungkin inginnya full development oleh tim Extreme, kita juga punya GXP Plus. Lebih customizable untuk kebutuhan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, singkat saja, terlebih dulu, jika memang tertarik, bisa di hire sesi, hubungi Angel atau Mbak Karina ya. Jadi, untuk mempersingkat waktu, kita akan belajar langsung AI dari seorang ahli AI yang luar biasa. Namanya adalah Mas Abdi Arditya Dharma Pradana. Beliau adalah expertise untuk consulting dan application development selama 14 tahun di berbagai industri, termasuk perbankan di Jerman maupun di Indonesia. Jadi siapkan catatan atau chat Angel maupun operator cantik kita itu Mbak Karina. Dan jangan lupa aktif di dalam kolom chat. Karena di tengah sesi, kami akan menanyakan pain point perusahaan Bapak dan Ibu yang bisa saja XMX pilih untuk mendapatkan POC gratis. Dan tolong aktif jawab kuis di akhir sesi untuk dapatkan hadiah dengan total 1 juta rupiah langsung ke Bapak Ibu. Jadi mari kita sambut
Mas Abi, silakan Mas Abi. Ya, terima kasih Mbak Angel. Ya, mungkin eh, eh, ya selamat datang ya di eh, webinar Gen AI Implementation on FSI, Financial Service Industry. Ya, nama saya Abi eh, dan ini eh, goal kita untuk hari ini. Jadi memang kalau dari judulnya memang kita ini ya mau pada akhirnya akan mau memperkenalkan untuk bagaimana caranya expand di market menggunakan AI dan juga untuk eh, menggunakan AI untuk fraud detection gitu. Nah, tapi di webinar kali ini eh, saya pengennya juga memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian mengenai AI itu apa sih, Gen AI itu apa sih? Karena kan memang sudah banyak ya terdengarnya itu di terutama di Indonesia setahun atau 2 tahun belakangan ini sudah banyak terdengar, tapi eh, sampai kita benar-benar menyentuh itu mungkin selama ini hanya terbatas di chatbot saja begitu ya di eh, melalui ChatGPT atau Gemini atau yang lain-lainnya begitu. Nah, tapi bagaimana ini eh, bisa kita manfaatkan untuk industri tertentu? Nah, ini yang memerlukan pemahaman sedikit lebih dalam. Gitu. Jadi mungkin di sini nanti akan ada teknikalnya sedikit ya, tapi tetap diperuntukkan untuk yang awamnya ya. Jadi pertama saya akan memperkenalkan ya AI atau Gen AI itu apa. Nah, lalu yang kedua eh, ini tujuannya adalah supaya kita bisa tahu nih dengan AI dan Gen AI seperti itu, maka apa aja sih yang kira-kira bisa dilakukan dengan AI dan Gen AI dan ada nggak yang tahu-taunya ternyata nggak bisa untuk diimplementasikan dengan AI atau Gen AI atau mungkin eh, kurang optimal begitu. Nah, setelah itu nanti baru akan saya tunjukkan di sini juga akan saya tunjukkan beberapa contoh ya. Nah, tapi eh, untuk fokusnya nanti akan eh, saya ceritakan tentang ini ya use case-nya, study case-nya yaitu ada AI Financial Advisor dan fraud detection. Ya, saya mulai dari introduction to Gen AI. Nah, jadi untuk saya bisa menjelaskan ini, eh, kita perlu mundur sedikit ya, ke beberapa tahun yang lebih lama lagi. Jadi kita perlu ngomongin tentang software dulu. Jadi software yang non AI gitu. Kalau software untuk non AI harusnya kan Bapak Ibu sudah lebih kenal ya. Nah, tapi kenapa kita menggunakan software application? Dari banyak manfaatnya. Nah, ini sebetulnya bisa kita kelompokkan jadi dua. Jadi yang pertama itu handling high numbers yang jadi mengenai jumlah yang banyak. Dan yang kedua itu untuk meningkatkan security dan performance. Nah, apa yang dimaksud dengan handling high numbers? Ini bisa berbeda-beda ya. Jadi bisa jadi ini ada sebuah tugas yang perlu dilakukan berkali-kali dengan sangat banyak gitu ya. Jadi ini sifatnya high repetition gitu. Ini yang kalau manual mungkin ini sangat lambat ya orang melakukannya, tapi kalau dengan eh, software ini bisa jadi sangat cepat. Gitu. Atau mungkin ada satu task yang memang selalu dipanggil berkali-kali. Misalnya usernya memang sangat banyak gitu. Atau satu usernya melakukan eh, transaksi yang sangat banyak. Nah, ini kalau kita lihat contohnya adalah eh, di ini ya di banking atau di e-commerce gitu. Nah, itu kan kalau misalnya kita anggaplah punya toko gitu dan melakukannya itu secara manual. Nah, itu kan eh, pasti nggak akan cukup waktunya untuk bisa melayani user sebanyak itu. Nah, atau eh, kita juga bisa membutuhkan eh, software untuk eh, menangani jumlah data yang banyak. Misalnya, kalau kita ngomong jumlah data, misal kita mau mencari sesuatu, gitu. Mau mencari sesuatu, kalau zaman dulu itu kita mungkin bisa mencarinya itu di perpustakaan gitu ya. Eh, Nah, atau di ensiklopedia gitu. Nah, tapi kalau sekarang kita bisa langsung cari dengan sangat cepat di
Google gitu. Nah, itu salah satu contoh yang menangani data yang banyak gitu. Tapi itu pasti juga bisa ke use case yang lain. Nah, selanjutnya untuk kelompok yang kedua itu ada untuk mengoptimalkan security dan performance-nya. Jadi di software itu kita ternyata bisa menerapkan eh, authentication ya. Jadi kita bisa memastikan siapa yang mengakses gitu, dan setelah tahu kita dia mengakses, kita bisa memberikan dia authorization tertentu. Jadi haknya dia apa aja. Nah, ini akan sangat sulit ya untuk dilakukan kalau tidak pakai software application. Mungkin bisa gitu, tapi pastinya akan sangat sulit. Nah, atau yang kedua itu eh, untuk meningkatkan performa, terutama untuk kalkulasi yang kompleks gitu. Misalnya untuk simulasi atau untuk data mining. Nah, ini kalau misalnya dilakukan secara manual itu akan sangat lambat gitu. Nah, lalu yang eh, uniknya di software itu kalkulasi dan processingnya itu harusnya 100% kecuali developernya salah gitu ya. Tapi pada umumnya akurasinya itu 100% gitu. Jadi ini sangat berbeda ya kalau misalnya kita melakukan ini secara manual. Kalau misalnya kita melakukan secara manual, pasti adalah human error-nya di mana. Nah, tapi kalau pakai software, ini akan 100% akurat. Lalu juga yang terakhir adalah untuk komunikasinya gitu. Jadi dengan software application ini eh, saya bisa memberikan webinar ini langsung dari eh, dari tempat yang berbeda dari Bapak Ibu gitu. Dan Bapak Ibu juga bisa mengakses webinar ini dari tempat masing-masing gitu. Nah, ini tanpa adanya software application ya nggak akan bisa gitu ya. Nah, jadi udah bagus dong ya semuanya ya. Apa yang nggak, yang software application nggak bisa gitu. Nah, ternyata software application itu kan harus di-develop ya oleh developernya gitu. Jadi semakin banyak variasinya, semakin banyak yang perlu di develop, perlu diprogram gitu. Jadi software application itu hanya sebagus seberapa robust dia terhadap variasi. Jadi seberapa kompleks dia di developnya. Apa yang dimaksud variasi di sini? Ini bisa macam-macam juga. Jadi misalnya contoh variasi dalam input gitu ya. Jadi kalau input misalnya inputnya itu adalah dalam bentuk teks yang natural gitu atau bahasa yang natural. Jadi bukan yang sebuah parameter tapi kita ngomong. Nah, terus eh, komputernya harus ngerti gitu itu apa. Nah, itu akan sangat sulit untuk dilakukan dengan eh, software yang non AI atau suara gitu. Nah, kayak kita ngomong satu kata dua kali, kemungkinan besar itu di eh, di gelombang suaranya pasti ada perbedaan gitu. Nah, bagaimana cara kita bilang bahwa kedua kata itu sebetulnya sama, bukan yang berbeda. Nah, itu kan jadi butuh lebih banyak lagi yang perlu diprogram. Atau variasinya itu di ranah logiknya. Gitu. Nah, kalau di ranah logik ini artinya ada sebuah proses yang memang sangat rumit atau sangat banyak yang perlu dikonsider kalau perlu kita develop secara manual begitu. Nah, jadi kalau untuk yang kompleks atau yang mungkin tidak bisa ditentukan secara pasti begitu ya. Nah, itu eh, di luar limitasinya software application yang konvensional. Itu misalnya contohnya untuk fraud detection, untuk uh, customer loyalty prediction, atau untuk customer segmentation. Nah, ini kan sesuatu yang uh, biasanya ranahnya abu-abu ya, jadi nggak bisa kayak benar-benar hitam atau benar-benar putih, based on apa gitu. Nah, itu akan sangat sulit. Nah, yang terakhir itu untuk outputnya, variasi untuk outputnya. Kenapa di output itu butuh variasi? Karena kita sebagai manusia itu butuh variasi untuk bisa merasa bahwa outputnya itu estetik. Gitu. Jadi eh, contohnya kalau zaman dulu atau misalnya sekarang beberapa ini ya chatbot yang otomatis, nah itu ketika kita di eh, kita ketika pertanyaan kita dijawabnya dengan template gitu ya, nah itu kita pasti akan merasa wah ini mah template, ini mah bot gitu. Nah
engagement kita pasti akan berkurang juga, gitu. Nah, gimana caranya biar itu bisa bervariasi? Nah, itu juga akan sangat sulit kalau mau diimplementasikan secara konvensional. Nah, jadi limitasi-limitasi ini membuat untuk bisa melakukan hal tersebut itu jadi perlu manual intervention atau dilakukan oleh manusia. Jadi nggak bisa dilakukan oleh mesin. Nah, jadi gimana? Muncullah yang namanya artificial intelligence atau AI. AI itu apa? AI itu pada dasarnya hanya sebuah otomasi dengan menggunakan statistik dari eh, data-data relevan yang sebelumnya sudah ada, gitu. Nah, jadi eh, artinya apa nih based on statistik? Artinya singkatnya ini tuh kira-kira gitu, kira-kira tapi eh, lumayan tepat gitu. Nah, akhirnya apa? Karena software itu jadi bisa kira-kira dengan baik, gitu. Bahkan seringkali lebih baik daripada manusia. Eh, ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh mesin. Jadi contohnya yang pertama untuk inputnya itu eh, kita bisa yang non parameterized. Jadi dia misalnya contoh bisa bisa mengerti ya kita kalimatnya itu walaupun eh, ngomongnya bisa jadi ngasal, dia tetap ngerti. Gitu. Nah, atau yang kedua dia juga bisa mengira-ngira nih dia punya kemampuan untuk eh, memutuskan sesuatu gitu based on statistik. Jadi bukan based on rule tapi based on statistik. Nah, memang yang namanya kira-kira itu tidak bisa 100% akurat. Gitu ya. Jadi memang ini eh, sesuatu yang pasti selalu ada gitu. Jadi secara teori AI tidak akan 100% akurat, tapi kita pasti selalu berusaha untuk ini supaya mendekati 100%. Gitu. Nah, tapi ini nggak apa-apa, bukan bukan eh, sebuah masalah yang akhirnya deal breaker ya, karena kalau kita lihat balik gitu, hal-hal yang tadinya itu nggak bisa dilakukan sama eh, software, ini tetap harus dilakukan sama manusia. Nah, dan manusia itu nggak bisa 100% betul juga gitu. Jadi karena eh, jadinya bisa mengotomasi, benefitnya pastinya jadi jauh lebih banyak daripada kerugiannya karena tidak 100% akurat. Nah, lalu selanjutnya setelah AI ada yang disebut dengan Gen AI. Nah, Gen AI itu apa? Gen AI itu pada dasarnya dia eh, implementasi AI yang untuk outputnya. Jadi untuk biasanya untuk mengotomasikan eh, menghasilkan konten gitu, bisa teks, bisa eh, gambar, bisa audio. Nah, dan ini mulai muncul banyaknya, mulai dipakainya itu karena ada teknologi yang disebut dengan LLM atau Large Language Model gitu. Nah, ini Bapak Ibu biasanya pasti sudah pernah nih nyobain. Nah, biasanya kalau kita pakai ChatGPT gitu. Nah, ChatGPT itu kan ada websitenya. Nah, tapi di belakangnya itu tuh ada modelnya, ada AI model yang disebut dengan LLM gitu. Nah, LLM ini bisanya sangat banyak, dia sangat fleksibel. Gitu. Jadi kita tanya jawab aja bisa gitu. Terus atau eh, mungkin Bapak Ibu pernah coba eh, berdialog atau role play ya dengan LLM ini juga memungkinkan. Atau kita tinggal menyuruh aja nih eh, LLM, tolong bikin saya cerita anak-anak. Gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Ya, kalau zaman dulu itu sangat sulit untuk dilakukan. Lalu bisa juga melakukan summarization atau penerjemahan ya dari bahasa mana ke bahasa mana gitu. Nah, atau mungkin yang lebih teknikal kita bisa minta LLM untuk eh, mengakses sesuatu untuk melihat apakah ini termasuk dalam klasifikasi yang mana. Dan bahkan LLM juga bisa ya untuk menghasilkan kode atau query untuk database. Gitu. Nah, tapi gimana nih caranya kita bisa memanfaatkan eh, fungsi-fungsi tersebut, terutama untuk eh, domain tertentu. Gitu. Karena kalau misalnya kita
pakai chatbot aja, biasa itu kan ya udah kita menggunakannya secara generik ya. Jadi eh, tidak terpusat sama eh, sama sama use case-nya kita gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, tetap aja berarti ih, kalau kita melakukan dengan chatbot gitu ya. Nah, itu berarti kan kita melakukan secara manual ya. Kita eh, terbantu dengan AI dengan chatbotnya, tapi kita melakukan itu secara manual. Nah, ini gimana nih kalau bisa nggak kita padukan nih dengan software juga gitu. Karena software sudah biasanya sudah sesuai sama bisnis proses di company tersebut. Nah, jadi saya masuk yang ke bagian kedua, yaitu adalah implementation on application. Nah, jadi seperti apa? Nah, terutama kalau kita mau memanfaatkan Gen AI. Nah, kalau kita memanfaatkan Gen AI, itu biasanya memang sederhana ya. Jadi kita ada inputnya, kita butuhnya apa. Nah, lalu biasanya kalau kita sudah mulai advance ya, nah itu biasanya kita ada promptnya. Prompt itu jadi ada template-nya lah, ada template-nya di mana inputnya tersebut bisa dimasukkan sebagai input juga gitu. Nah, supaya bisa lebih spesifik. Nah, baru habis itu kita lempar ke LLM dan dari situ kita akan dapat jawabannya sesuai dengan yang kita spesifikasikan. Nah, tapi biasanya use case-nya kalau di kehidupan nyata tuh nggak sesimpel itu ya. Biasanya memang pasti akan lebih kompleks gitu. Akan. Nah, tapi gimana caranya kalau seperti itu? Nah, ini kita perlu lihat lagi nih dari produk-produk atau software-software yang lainnya gitu. Nah, biasanya atau hampir selalu eh, software itu yang berbasiskan AI itu sebetulnya eh, walaupun bisa digunakan dengan seamless, dengan mudah, ya, dengan sangat sederhana, di belakangnya itu sebetulnya terdiri dari beberapa step. Gitu. Dan masing-masing step ini bisa menggunakan AI model yang berbeda-beda. Nah, artinya apa? Artinya ini kita juga bisa cherry pick, eh, kita bisa nentuin mana yang kita mau AI, mana yang mau non AI, atau mau yang manual untuk supervisi dan lain-lain. Nah, ini jadinya eh, lebih bebas lah kita bisa menentukannya gitu. Dan kita juga bisa menentukan ya mau segranular apa prosesnya eh, dan mau seberapa automated. Nah, itu bisa semua kita lakukan. Nah, dengan kita eh, melimit skopnya masing-masing subprosesnya ini, nah ini eh, kita juga melihat bahwa ternyata hasil yang dihasilkan oleh LLM ini jadi lebih baik gitu karena konteksnya jadi lebih spesifik gitu. Nah, dan dari sini kita juga bisa punya transparansi yang lebih baik ya karena setiap subprosesnya kita bisa melihat inputnya apa dan outputnya apa. Dan dari situ kita bisa menyesuaikan lagi masing-masingnya. Nah, ini mungkin saya kasih eh, contoh ya, yang pertama untuk penggunaan AI, walaupun tidak mesti untuk FSA ya. Ya. Yang pertama adalah dokumen compliance checker. Gitu ya. Nah, jadi kita ini ada dari salah satu klien kami ya. Jadi eh, permasalahannya dia itu adalah eh, ini untuk legal ya yang klien kami itu dia punya dokumen tuh sangat banyak gitu baik yang template maupun untuk yang eh, eh, memang by case gitu ya dan ini makin lama pasti makin banyak dan itu semuanya harus di review. Nah, nah di reviewnya ini harus sesuai sama regulasi gitu. Regulasi nggak cuma dari satu tempat ada eh, ada banyak ya asalnya dan ini seringkali diupdate gitu. Nah, ketika diupdate, berarti kan kita harus meriksa juga apakah yang sudah comply waktu itu masih tetap comply atau tidak. Gitu. Nah, ini jadi task yang terus-menerus sehingga pasti akan menumpuk gitu dan akan susah di track eh, apakah dokumen tersebut sudah comply atau tidak dengan regulasi tertentu. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan chatbot aja pada dasarnya.
Jadi kalau kita pakai chatbot, misalnya kita tanya ke ChatGPT gitu ya. Nah ini eh, bisa nih apa eh, kita tanya dokumen ini isinya sudah sesuai apa enggak dengan regulasi yang ini. Nah itu sebetulnya udah bisa gitu. Nah tapi di sini biasanya ketika kita nanya ini dia hanya menggunakan public knowledge gitu. Jadi eh, regulasinya tuh bukan di tesnya itu bukan against regulasi yang kita mau atau yang paling akurat, tapi memang yang memang ada di datasetnya LLM tersebut gitu. Nah, jadi regulasinya bisa jadi belum ter belum terupdate gitu. Jadi kita cuma bisa kira-kira apakah dokumen itu comply atau tidak. Dan ini harus kita lakukannya secara manual juga untuk masing-masing dokumen. Dan eh, karena ini memang eh, pakainya chatbot langsung ya gitu, belum tidak ada manajemen dokumennya, ya berarti tidak ada konsiderasi akan eh, eh, role dari usernya itu sendiri gitu. Dan dari dokumen kategorinya juga ini tidak ada. Nah, gimana caranya eh, supaya kita bisa memitigasi hal tersebut? Nah, ini kita ternyata bisa nih. Da- Kita bisa eh, mengembed atau menambahkan private knowledge ke dalam prosesnya gitu. Dan kita berikan juga automatic scheduling. Akhirnya bagaimana? Akhirnya yang tadinya ini cuma hanya berdasarkan public knowledge sekarang juga bisa diaksesnya berdasarkan private knowledge gitu. Nah, yang kedua, karena ini selalu scheduled ya, kita bisa melihat dari source dokumen eh, dari ininya ya instansinya. Nah, ini kita bisa selalu lihat eh, supaya kita bisa mendapatkan regulasi-regulasi yang terbaru gitu. Jadi dan ini bisa dilakukan secara otomatis. Nah, jadinya eh, bisa kita akses lagi tuh eh, konten dari dokumen tersebut untuk regulasi yang sudah terupdate. Nah, tapi di sini memang masih manual. Nah, kalau gimana kalau kita nggak mau manual? Ya, kita bisa bikin lagi. Bisa kita tambahkan bahwa eh, ini compliance checkernya ini dengan dokumen manajemen portal dan kategorisasinya. Gitu. Jadi di sini kita bisa langsung masukin semua dokumen. Nah dari situ nanti eh, bisa langsung terkategorisasi ya eh, eh, berdasarkan karakteristik tertentu dari dokumennya. Nah nanti kalau misalnya ada perubahan dari regulasi, nanti secara otomatis sistemnya akan eh, ngecek lagi semua dokumen yang ada di sistem tersebut. Bisa jadi ribuan atau puluhan ribu, tapi ini bisa jadi sangat cepat. Yang sebelumnya kalau perlu assessment, mungkin kita butuh minimal 2 jam gitu untuk melihat compliance dari satu dokumen. Ya ini bisa dilakukan dalam hitungan detik aja. Nah, ini bisa dilakukan ya untuk legal documents, untuk eh, product quality report, untuk dokumen keamanan, atau bahkan bisa juga untuk marketing material ya. Karena marketing material kadang kita juga perlu melihat compliance terhadap ini apa internal policy gitu. Which is internal policy itu nggak akan ada tuh di eh, public knowledge. Nah, untuk contoh yang kedua, ini saya akan membawa eh, text to report ya. Gitu. Jadi text to report tuh gimana? Pada dasarnya gimana caranya kita bisa mendapatkan sebuah report atau insight eh, hanya dari teks doang gitu. Kenapa kita mau itu? Karena selama ini dengan di eh, business intelligence ya, atau business analytics itu kalau kita butuh sesuatu yang baru, nah ini kita perlu waktu. Kita perlu waktu untuk mempersiapkan. Kita perlu waktu eh, untuk tahu, oh ini pertanyaan tersebut ini butuh bisa diambil jawabannya dari mana. Gitu. Nah, itu kita butuh waktu. Dan memang sistemnya itu pada umumnya dibuatnya tidak fleksibel. Gitu. Nah, bahkan kalau misalnya kita sudah dapat ya, kita sudah dapat jawabannya, biasanya jawabannya dalam bentuk chart gitu ya, atau dalam bentuk angka-angka gitu. Nah, ini
nggak berarti ini ada insight-nya gitu. Itu hanya data aja, itu hanya matrix value. Nah, kita eh, yang kita butuh pada akhirnya itu kan sebetulnya insight-nya, bukan datanya. Gitu. Jadi di sini ada gap antara apa yang menjadi output dari sistemnya dengan apa yang dibutuhkan oleh manusianya. Gitu. Nah, terus juga eh, kalau kita lihat eh, ini udah banyak nih, udah ada beberapa produk berbasis AI yang coba untuk eh, memitigasi eh, problem-problem ini gitu. Nah, tapi kita lihat ternyata memang di beberapa hal akurasinya memang belum cukup, eh, belum belum bisa, belum cukup memenuhi persyaratan lah begitu. Karena lagi-lagi ya yang namanya AI itu dibangunnya memang tidak akan bisa 100% tepat. Nah, apalagi ketika kita naruhnya ini di produk yang umum, ya dia pasti pengetahuan tentang konteksnya kita akan eh, kurang begitu. Nah, lalu juga eh, challenge-nya lagi adalah di beberapa kasus datanya kita itu nggak boleh keluar dari environment tertentu. Nah, sementara eh, AI itu biasanya itu butuh akses ke datanya itu. Nah, ini seringkali akan menjadi masalah ya untuk eh, sesuai dengan policy internalnya. Gitu. Nah, lalu yang terakhir permasalahannya itu adalah ketika kita mau eh, mem- mendapatkan insight atau bahkan kita mau membuat sebuah strategi. Nah, ini biasanya nggak cukup nih hanya dengan eh, satu satu chart aja gitu, karena kita butuh eh, vision atau visual yang lebih holistik yang kita eh, bisa mengkonsiderkan beberapa faktor gitu. Nah, ini akan sangat sulit ya kalau dilakukan secara manual kalau ternyata datanya itu sangat kompleks. Nah, jadi gimana caranya? Seperti yang tadi saya bilang ya, sekarang sudah ada ya alat apa produk-produk berbasiskan AI gitu yang bisa eh, memberikan report secara real time. Jadi kalau kita nanya apa, nah kita langsung dapat jawabannya. Dan ini sudah mulai cukup umum ya, gitu. Nah, tapi beberapa produk memang belum, memang hanya memberikan eh, metriknya aja ya, value-nya aja gitu. Nah, tapi eh, jadi secara insight, nah ini masih belum cukup. Nah, tapi beberapa produk yang lain ya, ini sudah ada ya descriptive analytics-nya. Jadi selain memberikan value-nya, memberikan chart-nya, dia juga memberikan penjelasan eh, penjelasan dari eh, chart tersebut gitu. Itu tuh apa sih gitu. Nah, dan eh, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, itu biasanya bisa langsung eh, di eh, disediakan ya, disajikan dalam bentuk yang lebih natural dan lebih bisa dimengerti oleh manusia gitu. Nah, tapi tetap aja dengan seperti ini, pertama datanya itu belum tentu akurat dan ini datanya juga harus ditaruh di eh, platform AI-nya dan nggak ada eh, insight yang lebih dalam lagi selain yang dikasih di chart tersebut dan tidak ada eh, ini ya relevansinya dengan company tersebut karena memang masih eh, generik. Nah, jadi yang bisa kita lakukan itu adalah kita tambahin lagi nih. Jadi yang tadinya kita taruhnya itu di eh, datanya itu di eh, platformnya. Nah, ini kita bisa ternyata kita bisa simpan ini secara lokal gitu eh, eh, dengan data-data tertentu dan kita hanya mengambil data tersebut dengan query gitu. Jadi di sini instead of bikinnya eh, bikinnya itu langsung query generation pakai LLM, yang kita lakukan adalah hanya untuk melihat mencari tahu usernya itu butuhnya apa dan dari situ kita eh, carikan query yang sudah pasti tepat 100% gitu. Nah, kalau misalnya kita, dari situ kita sudah ini ya sudah
memitigasikan masalah-masalah yang utama, yaitu akurasinya dan security datanya, itu juga sudah aman. Nah, kalau kita mau menambahkan lagi, misalnya untuk insight yang lebih dalam, gitu, dan sesuai sama perusahaan, nah ini juga kita lakukan ini. Jadi eh, kita bisa memberikan konteks yang lebih banyak di metadatanya. Dan di metadatanya ini, eh, LLM akan bisa jadi punya informasi lebih untuk bisa mapping ya, bahwa data ini itu significance-nya apa untuk company tersebut atau untuk perusahaan tersebut gitu. Dan dari situ dia juga bisa tahu nih kalau misalnya ada permasalahan itu sebabnya apa dan perlu ngapain untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi ini ada yang disebutnya ini ya diagnostic analysis sama prescriptive analysis gitu. Jadi dengan adanya prescriptive analytics ini eh, sistemnya itu akan eh, mengkonsiderkan eh, atau melihat berbagai macam matriks yang ada di belakang untuk bisa membuat sebuah kesimpulan berikut dengan rekomendasinya. Nah, karena ini sangat banyak ya datanya, kemungkinan besar ini sangat susah untuk dilakukan secara manual. Jadi, eh, prescriptive analytics ini akan sangat membantu. Nah, ini bisa dilakukan untuk berbagai macam juga ya. Jadi bisa untuk strategi sales, seperti salah satu klien kami gitu itu untuk bikin strategi sales pakai AI. Lalu kita juga bisa untuk melihat lebih dalam financial report gitu ya, atau untuk operasi internal aja. Ya, eh, itu untuk eh, penjelasan Gen AI-nya ya, penjelasan Gen AI berikut dengan contohnya. Selanjutnya saya akan masuk ke use case yang ada di FSI, tapi eh, Mbak Angel mau menyampaikan sesuatu. Ya, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh sebagian orang. Makasih Mas Abi, di tengah-tengah materi sedikit hiburan juga, dan kami mau mendengar, bukan cuma XMX yang didengar ya, tapi dari Bapak Ibu semua. Boleh ditampilkan, Siska, pop-up-nya. Nah, silakan Bapak Ibu pikir-pikir kembali apa yang menjadi permasalahan, dan biar kami tahu, let us know, mohon ceritakan kendala atau pain points yang Bapak Ibu saat ini alami di unit kerja yang mungkin bisa diselesaikan dengan AI. Silahkan curhat ke kami, diberitahu, karena bagi beberapa pain points dan uh, permasalahan yang bisa kami pilih, itu kemungkinan besar bisa dibantu untuk solusi AI-nya dari Xremax lewat POC. Ya, silakan diketik, dijawab. Mungkin 1 menit ya waktunya dari sekarang. Tenang aja, ini bukan kolom komentar, jadi cuma uh, Mbak Karina yang akan tahu ya, akan diceritakan. Atau mungkin um, yang baru kepikiran, pain points nanti, mungkin belum saat ini, belum di kuartal 1, tapi biasanya terjadi di peak quarter, di periode setelah Lebaran mungkin, atau di akhir tahun. Oke, sebentar lagi kami tutup. Silahkan diceritakan pain points-nya saja. Karena materi selanjutnya di modul 3 kita akan bahas use case, pasti dinanti-nantikan ya dari Bapak Ibu untuk FSI. Kalau memang masih ada yang ketinggalan, boleh di kolom komentar kirim saja ke host ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya Mas Abi silakan. Ya, terima kasih Mbak Angel. Ya, saya izin melanjutkan. Ya, ini untuk yang terakhir ya, yang use case on FSI-nya. Jadi seperti apa? Yang pertama saya akan menjelaskan ya. Jadi ini salah satu eh, produk yang lagi eh, kami develop ya, untuk salah satu klien kami. Jadi ini adalah AI Financial Advisor. Oke, AI Financial Advisor itu apa ya? Gitu. Jadi kalau financial advisor kan kita ya
di banking gitu, itu biasanya sudah ada ya, itu manusianya gitu. Kalau AI itu seperti apa gitu. Nah, ini kita mau eh, menyelesaikan masalah yang ada di eh, banking terutama. Jadi untuk customer management ya gitu. Nanti kita melihat di sini bahwa ada gap antara customer dengan banknya gitu. Nah, jadi eh, kenapa bisa ada gapnya? Ya, pertama karena jumlah nasabahnya itu sangat banyak gitu ya. Jumlah nasabahnya sangat banyak, eh, dan mungkin kita bisa untuk ngasih advice ya untuk beberapa orang gitu, terutama untuk yang punya kapital lebih besar gitu. Nah, tapi pastinya kita nggak akan cukup nih eh, waktu dan capacity-nya untuk bisa eh, reach out ke eh, nasabah-nasabah yang lain. Jadi sangat sulit untuk eh, mendekatkannya, eh, mendekatkan nasabah atau semua nasabah ke bank tersebut dan memberikan eh, financial service yang lebih akurat gitu. Nah, mungkin ini bisa salah satu contoh jeleknya ya kalau misalnya orang-orang udah capek kalau misalnya diteleponin untuk dikasih eh, tawarin kartu kredit gitu. Nah, itulah salah satu eh, pain point yang dirasakan oleh bank ya. Jadi eh, susah gitu untuk bisa reach semua customer. Nah, akibatnya apa? Customer juga trust-nya akan menurun gara-gara hal tersebut. Nah, bahkan kalau misalnya pun kita diberikan trust-nya oleh eh, customer tersebut, ketika kita mau memberikan penawaran yang terbaik, itu kita biasanya juga masih kurang familiar dengan preference atau keinginan dari customer tersebut atau background-nya juga. Nah, jadinya apa? Jadi kita susah nih kalau mau menawarkan financial service tersebut dengan otomatis. Gitu. Nah, biasanya ini memang harus secara manual sama orang ya. Jadi kita harus bisa mendengarkan, oh kira-kira butuh financial service yang mana. Tapi kalau secara otomatis ini akan selama ini sulit. Nah, jadi idenya adalah kita bisa mendekatkan bank dengan nasabah ini dengan yang sebuah AI financial advisor gitu ya. Jadi AI financial advisor itu apa? Ini pada dasarnya adalah eh, chatbot AI ya. Jadi ini biasanya ini eh, kalau yang sekarang ini kami lakukannya untuk di aplikasi mobile. Nah, di sini sistemnya itu ini diperkuat dengan data yang real time dan kita ada analisa dengan persona dari nasabahnya dengan machine learning, dan kita sambungkan juga di belakang itu dengan product knowledge dari financial service-nya itu. Gitu. Jadinya kita bisa menawarkan eh, menawarkan produk dengan lebih baik. Di dalam financial advisor ini ada beberapa beberapa fitur yang utama ya. Jadi yang pertama itu di sini ada financial reportnya. Jadi untuk nasabah itu bisa lihat financial reportnya. Lalu secara otomatis di belakang kita lakukan customer classification ya. Jadi untuk ada clustering-clusteringnya atau kategorisasi dari customer. Nah, lalu AI-nya ini juga punya untuk juga bisa menggather mengumpulkan customer intensinya. Jadi eh, intensinya customer itu apa, pengennya apa. Dan dari situ kita bisa memberikan financial advice eh, dan dengan product knowledge-nya kita bisa memberikan financial advice yang berhubung dengan eh, produk tersebut. Gitu. Nah, lalu juga untuk kesehariannya kita ada transactional service integration. Ya, mungkin saya coba bahas satu-satu. Eh, ya, jadi pertama yang untuk financial report ya. Jadi ini kita eh, di aplikasi ini kita bisa mengenerate eh, report yang generik atau berbasiskan dari pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dan ini akan kita lihat langsung dari real time data ya. Jangan terintegrasi dengan real time datanya. Dan dari sini eh, user jadi bisa tahu nah eh, keadaan finansialnya dia seperti apa dan akan dijelaskan juga sama chatbotnya ya ini keadaannya seperti bagaimana.
Nah, lalu yang kedua, ini kita menggunakan machine learning ya untuk bisa eh, mengkategorisasikan eh, user secara otomatis. Ya, jadi ini berdasarkan dari data-data pribadinya, dan dari historical dari keuangannya gitu. Nah, itu semua menjadi konsiderasi dan dari sini kita bisa punya kategorinya sehingga nanti setiap user ini akan masuk ke dalam sebuah persona sehingga kita bisa mendapatkan asumsi yang terlebih dahulu user tersebut itu seperti apa. Nah, lalu eh, di chatnya sendiri, ini chatnya itu akan proaktif menanyakan usernya. Jadi usernya ini eh, keinginannya apa, eh, dia selama ini lagi ngapain. Nah, jadi kita bisa tahu nih konteksnya itu eh, konteks lebih dalamnya atau lebih aktual itu seperti apa. Ya, jadi kita bisa mempersiapkan untuk eh, memberikan nasihat yang lebih relate untuk tujuan dari customer-nya. Nah, dari sini kita akan memberikan eh, advice ya, financial advice, dan dari sini kita juga akan memberikan goal-nya. Gitu. Kita akan merekomen goal-nya si nasabah tersebut itu sebaiknya seperti apa. Gitu. Jadi eh, di sini kita akan eh, ini ya memberikan preskriptif analisisnya juga gitu. Jadi eh, bagaimana cara memecahkan masalah yang sekarang dia punya. Gitu. Nah, ini harapannya ini supaya bisa meningkatkan trust dari usernya gitu, karena dia sudah mendengarkan advice dari kita atau dari chatbotnya. Gitu. Dan ini juga jadi berfungsi untuk menjembatani ya antara advice-nya dengan financial product. Nah, seperti yang disebutkan, ini eh, chatbotnya juga eh, diperkuat ya dengan product knowledge gitu. Nah, di sini akan secara otomatis dipilihkan produk yang sesuai sama goal-nya dan secara otomatis juga di sini kita akan mensimulasikan mensimulasikan eh, perkembangan finansial user tersebut atau nasabah tersebut kalau menggunakan produk tertentu. Dan di sini pastinya juga akan kita berikan benchmarking ya untuk bisa membandingkan uh, beberapa produk sekaligus. Nah, dengan kita memberikan ini, harapannya uh, uh, user akan lebih cepat lah menentukan untuk mengambil produk tersebut karena sudah mendapatkan informasi yang cukup. Nah, selanjutnya untuk kesehariannya, di sini juga kita integrasikan dengan service-service yang internal ya, jadi bisa melakukan transaksi, eh, juga bisa eh, enroll ke produk financial produknya tadi gitu ya. Dan di sini kita lihat juga bahwa ini berfungsi untuk meningkatkan eh, user friendly-nya ya. Jadi kalau kita lihat eh, aplikasi bank gitu ya, terutama untuk yang udah tua gitu. Nah, ini kan seringkali kesulitan gitu. Nah, dengan adanya chatbot dengan cara yang lebih natural ini akan mempermudah sehingga eh, aplikasi ini juga akan lebih sering untuk digunakan. Nah, jadi dengan ini harapannya customer akan lebih mudah untuk diraih ya. Eh, Lalu trust dan kepuasan dari customer juga akan meningkat. Personalisasi dan yang ditawarkan ini sesuai sama sama masing-masing nasabahnya dan sehingga kita bisa eh, menawarkan financial service yang lebih akurat. Nah, lalu yang kedua untuk fraud detection, ini mungkin saya cepat aja ya karena waktunya sudah mulai sedikit. Nah, jadi di eh, banking terutama ini ada permasalahan eh, fraud ya. Fraud itu seringnya terjadinya karena ada eh, orang nakal, orang jahat lah sebetulnya, orang jahat yang impersonate salah satu nasabahnya. Nah, dari banyaknya transaksi yang ada di bank, ini akan sangat sulit untuk tahu mana yang eh, sebetulnya itu dilakukan oleh orang jahat. Nah, jadi pertama transaksinya itu sangat banyak dan cara untuk fraud itu ada banyak sekali gitu. Nah, di era digital ini lebih mudah nih untuk bisa eh, pura-pura jadi orang lain gitu karena kita nggak perlu
bertatapan langsung ya. Gitu. Nah, dan terutama untuk di Indonesia ini data leak itu di mana-mana. Jadi sangat sulit lah untuk kita bisa prevent atau menghindari uh, impersonation ya, atau pura-pura tersebut. Gitu. Apalagi banyak orang di Indonesia yang juga masih gaptek gitu. Kalau misal dimintain OTP, dia akan memberikan ke penjahat ya, karena penjahatnya mungkin pura-pura dari bank. Gitu. Itu sudah sangat sering. Jadi bagaimana? Jadi yang dilakukan itu kita kasih filternya, tapi bukan dari eh, bukan sebelum transaksi, tapi setelah transaksinya. Jadi ketika sudah ada transaksi, nah ini dengan machine learning kita bisa tahu nih sistemnya bisa secara otomatis eh, memfilter mana yang kemungkinan besar fraud, mana yang bukan fraud, gitu. Nah kalau misalnya bukan fraud, nanti akan eh, eh, masuk ke transaksi dan akan dieksekut. Tapi kalau misalnya kemungkinan ini ada fraud, maka akan perlu verifikasi eh, dari eh, tim investigasi ya ke nasabahnya. Nah, jadi di dalamnya kita ada machine learning-nya, lalu kita machine learning itu juga melihat history dari transaksinya, gitu. Terus dari sini akan otomatis terfilter. Kalau misalnya ternyata eh, fraud, maka akan ada verifikasinya, dan dari sini semuanya sistemnya akan memperbaiki diri dengan insight ya. Jadi kita akan lihat juga. Gitu. Nah, jadi kalau untuk machine learning-nya, ini akan ada trainingnya dari semua data dari semua user atau dari semua nasabah, termasuk semua nasabah, nggak cuma yang ada di Indonesia atau di bank tersebut, tapi juga semuanya. Nah, lalu juga eh, lalu ini akan kita eh, perkuat dengan konteks dari nasabah tersebut. Nah, jadi kita karena nggak semua orang sama ya, bisa beda-beda. Nah, ini kita akan lebih fokus ke eh, history dari transaksi nasabah tersebut. Nah, di sini sistemnya akan secara otomatis memfilter, eh, dan kalau misalnya ternyata kemungkinan ini fraud, maka eh, tim investigasi ini akan eh, mencoba verify ya, menanyakan ke customernya eh, ini sudah betul apa enggak transaksi dari nasabah tersebut. Nah, ini biasanya memang pakai kita nelpon aja ya, tim investigasi nelpon. Nah, dari situ nanya-nanya mungkin dengan beberapa pertanyaan. Nah, tapi kalau di era teknologi ini bisa diperkuat lagi nih dengan misalnya ada typing pattern-nya atau voice recognition atau gesture challenge, ini yang akan lebih mengotomasikan proses verifikasi tersebut. Nah, lalu terakhir ini ada eh, insight mengenai transaksi-transaksi yang ada gitu. Kita bisa lihat seberapa eh, efektif fraud detection ini, sistem sistem ini. Lalu dari sini kita juga bisa lihat profil-profil eh, atau karakteristik dari transaksi-transaksi yang ternyata tipuan gitu atau penipuan. Lalu dari sini kita untuk bisa meningkatkan kualitas dari sistemnya, kita ada review untuk false positif dan false negatifnya. Gitu. Ya, jadinya dengan ini harapannya transaksi ini bisa didetek secara real time dan asesmennya akan jadi jauh lebih akurat. Lalu proses investigasinya ini juga akan lebih mudah ya, lebih streamline, dan akhirnya eh, customer atau nasabah pasti trust-nya akan meningkat gitu, dan kerugian finansial dari baik customer maupun bank pastinya juga akan menurun. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Angel. Oke, terima kasih Mas Abi. Keren banget em, materinya. Nah, karena kita udah masuk ke sesi akhir, yaitu kuis. Oke, Bapak Ibu. Tadi kan juga di modul 3 baru dijelaskan tentang use cases ya. Jadi, kita mau broad up lagi, pop up yang sempat tadi katanya ada beberapa partisipan kecepatan. Boleh ditampilkan lagi, Mbak Karina, sebelum kita masuk ke kuis. Sambil Bapak Ibu mengisi untuk
pain points yang saat ini sedang dialami atau biasanya dialami bukan cuma di divisi Bapak yang mungkin di tim-tim yang lain. Sambil mengetik, aku meringkas secara singkat ya use case yang tadi. Jadi AI-powered fraud detection memantau transaksi secara real time, mendeteksi pola mencurigakan sebelum fraud terjadi, dan mengurangi risiko kerugian tanpa mengganggu pengalaman pelanggan. AI-driven market expansion menggunakan analitik AI untuk memahami tren pasar, perilaku pelanggan, dan peluang ekspansi baru yang selama ini tersembunyi dalam data Anda. Dan custom AI solutions dibangun sesuai kebutuhan spesifik perusahaan Bapak Ibu, karena kami tahu tidak ada solusi satu ukuran untuk semua dalam dunia finansial. Oke. Ya, kami harap pop-up message untuk pain points ini nggak habis begitu saja. Kalau memang nggak sempat atau baru kepikiran nanti, setelah diskusi bersama tim, bisa chat atau email ya ke Mbak Karina kapan aja seperti yang ada di kolom komentar. Oke, kalau begitu saatnya yang dinanti-nantikan, Mbak Karina boleh ganti ke kuis saja. Nah, akan ada 10 pertanyaan untuk Bapak Ibu jawab. Akan ada hadiah total 1 juta, jadi 200.000 untuk setiap 5 pemenang. Jadi silahkan dijawab sesuai dengan materi yang tadi udah dipaparkan Mas Abi. Ada nomor pertama, which statement is not correct? Oh, semuanya pilihan ganda ya Bapak Ibu, jadi bisa dipikir-pikir, ingat-ingat lagi, atau mau cap-cip-cup, mungkin bisa kembang kuncup. Yang kedua, which statement is not correct? Oh, cuma correct or not correct. Bisa di-refresh memorinya. Ya, kira-kira satu pertanyaan butuh 20 detik ya. Mungkin kita kasih waktu 3-5 menit. Untuk sambil menemani Bapak Ibu mengisi, aku lanjutin membaca pertanyaannya. Which task can be done better by non-AI applications? Apakah spatial analysis from an image, processing million repetitive transactions, understanding natural language, atau predicting the outcome of an event? Nomor 4. Which statement is not the benefit of implementing GenAI? Wah, harusnya gampang nih ya. Removing physical barrier for communication, ability to access public knowledge easily and naturally, smoothen the interaction between human with system, atau none of 3 yang tadi. Nomor 5. What is a prompt of the context of AI chatbots? A software update for the AI, input or instruction given to an AI chatbot to generate response, a type of chatbot, atau a programming language for AI. Wah, udah setengah jalan. Sebentar lagi, Bapak Ibu. Keep on going. Which statement is true? An AI software must consist of only AI utilization. Most of AI software consists of separated AI utilization on separated steps. Atau we cannot mix and match between AI models, non-AI functions, and manual interventions. Atau pilihan terakhir, as a solution, the incorporation of AI. Nomor 7. What would not be the reason to limiting the scope of LLM prompt as subprocesses? Apa yang tidak menjadi alasan ya untuk limitasi scope LLM? More specific context means better LLM result, improving process transparency, minimizing LLM token cost for input and output, atau to give more flexibility in the overall process. 3 nomor terakhir, Bapak Ibu. Which input capability can be done better by AI application? Mana yang akan lebih baik nih? Understanding users' intention, collecting million sales data for multiple location, designing a new flyer for an event, atau turnover prediction. 2 terakhir, menjelang hadiah 1 juta, langsung.
Which one of the following arguably cannot be predicted or assessed by AI? Jadi tidak bisa diprediksi atau diakses oleh AI. People illness, fraud cases, traffic accident, doomsday. Oh, agak ada jokesnya ya. Yang hiburan. Nah, yang terakhir, which capability is categorized as AI but not Gen AI? Automated creation of an advertisement video, text reading from images such as scan form, giving financial advice in natural text format, atau legal document subdivision. Oke, mungkin ada waktu untuk kembali memilih dari nomor 1. Sambil Bapak Ibu review kembali jawabannya, aku membacakan penutup ya. Jadi banyak bisnis tertarik dengan Gen AI tapi merasa teknologinya terlalu kompleks. Kami, Extremax, membuatnya lebih mudah. Dengan paket solusi yang terarah lewat GXP, bisnis bisa memahami, menguji, dan mengadopsi AI tanpa harus melalui proses yang rumit. Jadi mau coba tapi bingung mulai dari mana, Extremax menyederhanakan kurva belajar dan langsung menunjukkan manfaatnya sesuai kebutuhan bisnis Anda, karena dimulai lewat workshop. Ingin uji coba tanpa risiko besar, kami memungkinkan Anda menguji ide AI dengan cepat dan hemat biaya sebelum berinvestasi lebih jauh. Ingin unggul di pasar, dengan mengadopsi Gen AI lebih awal, bisnis bisa meningkatkan efisiensi, memperkaya pengalaman pelanggan, dan membuka peluang pertumbuhan baru. Singkatnya, XMS menjadikan AI lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efektif untuk bisnis Bapak Ibu sekalian. Oke, apakah kita sudah mendapat jawabannya dari beberapa peserta, Mbak Karina? Udah dapat. Oke. Mau diumumkan atau disimpan dulu nih? Nanti kita umumkan di belakang. Kalau memang sudah kebanyakan ya yang menjawab, boleh langsung diumumkan kali. Jadi masing-masing mendapat Rp200.000 ya, namanya aja. Mbak Karina, karena ada banyak ya yang partisipan hari ini. Wah, ada deg-degannya kali ya. Ya, sambil menanti-nantikan pemenangnya. Ya. Ada banyak link-link juga dalam kolom komentar yang bisa Bapak Ibu buka, terutama untuk demo dan produk AI Extremax yang sudah sempat kami lakukan. Tidak menutup kemungkinan jika pain points yang tadi itu bisa kami POC-kan, ataupun ada pembicaraan lanjutan setelah webinar ini, we are open, surely ya. Mbak Karina gimana? Sudah ada pemenangnya? Oh, oke. Ada gangguan teknis. Kemungkinan nanti akan kita download, lalu akan kita umumkan ya setelah. Karena banyak ya yang isi. Ada puluhan nih. Ini kita harus cek dulu. Jangan khawatir Bapak Ibu, perjuangan Bapak Ibu hasilnya tidak akan mengkhianati usaha. Kami juga sangat appreciate untuk waktu kurang lebih 1 jam lebih bersama dengan Extremax dalam kesempatan webinar kali ini. Kami harap untuk berikutnya kita bisa bertemu langsung, berbicara langsung, ataupun bisa ikut acara-acara baik online ataupun offline ya. Akan banyak acara Extremax di tahun ini. Tentu Bapak Ibu yang pertama akan kami undang. Ya, kalau begitu saya Angel selaku MC berterima kasih banyak dan menutup acara ini di sore hari. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih.